mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah
tunggal, yaitu Yesus Kristus yang jadi penebus dosa-dosa kita. Mari saudara terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tengok kiri kanan depan belakang, ucapkan kata berkat kepada saudara-saudara kita, dan kita saling menyapa, katakan Allah mengasihi. Tuhan beserta kita. Haleluya. Haleluya.
bersyukur pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mengenang pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Tuhan, kami membawa hati dan pikiran kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah melalui penyalipan-Mu di kayu salib Tuhan, kami boleh diperbaharui hari demi hari Tuhan. Kami telah ditebus oleh penyalipan-Mu Tuhan di Kalvari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan. Biarlah Kau mengarahkan hati dan pikiran kami Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus yang memimpin kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati seluruh kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Tidak satu pun kami diluputkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, kita akan membacakan nas bimbing bagi kita dari Mazmur 22 ayat 1 hingga ke 25. Kita akan membacakan secara tadi Bapak Ibu. Saya akan membacakan yang ganjil, Bapak Ibu akan membacakan yang genap. Demikian firman Tuhan. Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Musa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Aku seru tetapi Kau tetap jauh dan tidak menolong. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka seru-seru dan mereka percaya dan mereka tidak mendapat bantuan. Tetapi aku ini ular dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang berkata mereka menciptakan dirinya menjalankan amalnya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Kau yang menyebabkan dari kandungan, Kau yang menyebabkan Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku. Banyak lembu jantan menuruni aku, banteng-banteng dari basah mengepung aku. mereka mengatakan dunia kepada kami Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Sebab anjing-anjing mengamuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. secara mereka
Marilah ini menjadi pengingat bagi kita untuk menghargai hidup, menghargai kasih, dan saling mengampuni satu sama lain. Kita renungkan kasih-Nya yang besar dan bersyukur atas pengorbanannya yang kekal. Kita akan mengangkat pujian kita sambil mengenang karya Yesus, Jalan Via Dolorosa.
di hadapan Tuhan. Ya Allah yang pemurah, hari ini kami kembali berhimpun di bawah kaki salib-Mu untuk mengaku bahwa karena dosa-dosa kamilah Putra-Mu Yesus Kristus disalibkan walau tidak bersalah. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa sebagai umat yang Engkau kudus, kami kerap kali gagal menjalani kehidupan yang kudus. Kami mengaku bahwa sebagai murid Kristus, kami terkadang gagal menyangkal diri dan memikul salib. Kami mengaku bahwa kami suka memegahkan diri lebih daripada bermegah di dalam salib. Kami mengaku bahwa sekalipun kami telah diperdamaikan dengan-Mu, Tuhan, kami terkadang belum hidup dalam damai. Amin. Kita angkat pujian kita, tercurah darah Tuhan.
berkata kepada mereka, "Akulah dia." Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya benarlah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang dibiarkan binasa." Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman yang akan ditaburkan oleh Tuhan. Kita angkat pujian kita terlalu besar. Hari ini Tuhan, segenap umat-Mu di seluruh muka bumi mengenang pengorbanan anak domba Allah
bagi penebusan kami semua. Hari ini Tuhan, seluruh bumi tertunduk malu menyaksikan seorang anak manusia yang tanpa dosa dan noda menggantikan tempat kami yang seharusnya ada di Bukit Kalvari karena dosa-dosa dan kesalahan kami. Tetapi Engkau mengambil alih tempat itu dan menggantikan diri kami dengan diri-Mu, supaya kami yang celaka, yang berdosa ini, Tuhan tebus dan Tuhan selamatkan. Terima kasih ya anak domba. Ajarlah kepada kami agar supaya kami tidak hanya menerima anugerah yang agung dari-Mu, tetapi mampu juga menawarkan, membagikan cinta kasih-Mu ini di dalam dunia yang cenderung dipenuhi dengan amarah, benci dan dendam. Ajarlah kepada kami memetik hikmat salib-Mu, agar kami mampu menyalipkan seluruh ego kami dan mendulang tekad memberikan warna bagi dunia dengan warna dan pinta cinta-Mu, agar dunia mengalami cinta, supaya di mana ada perang, di situ damai dihadirkan, di mana ada kebimbangan, keyakinan dihadirkan, di mana ada keputusasaan, harapan ditimbulkan, di mana ada kebencian, cinta ditawarkan dan dibagikan. Firman-Mu kiranya menolong kami di dalam Kristus Tuhan. Amin. Dan secara saya memakai ibadah yang selanjutnya. Mari kita buka Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Ya, terima kasih. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop
lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur rasam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan menyimak serta memperlakukan Injilnya. Amin. Saudara-saudara sekalian, ibadah Jumat Agung merupakan satu hari dari 3 hari kudus yang disebut Triduum Suci, mulai dari hari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Saudara-saudara sekalian, menarik bahwa di dalam perayaan Jumat Agung kita mengenal sebuah perayaan paradoksal. Paradoks itu suatu asumsi umum yang bertentangan, tetapi di dalamnya itu mengandung sebuah kebenaran. Jadi umum memahami begini, bertentangan, tetapi di dalamnya ada kebenaran, dan itu kita temukan pada salib. Next, apa paradok yang kita temukan? Terus paradok yang pertama, saudara-saudara, yaitu kesengsaraan yang memulihkan. Ini paradok yang pertama. Pada umumnya orang membayangkan, berasumsi penderitaan itu harus dihindari, oleh karena dianggap menyusahkan, dianggap menyakitkan, dan kalau bisa ditolak. Tetapi Yesus dengan sukacita, dengan sadar, dengan kemauan sendiri menerima, merangkul, dan mengambil jalan penderitaan, via dolorosa, atau jalan salib, jalan penderitaan ini, untuk membawa pemulihan dari relasi yang rungkat, yang rusak, yang ambiar akibat oleh dosa manusia, oleh kecerobohan nenek moyang kita. Seluruh relasi rungkat, kita dengan Allah, kita dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan. Saudara-saudara sekalian, Yesus membiarkan pengkhianatan Yudas dan juga menyerahkan dirinya saat polisi rohani, penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi, untuk menangkap Yesus. Menarik bahwa yang menangkap Yesus itu ternyata dari semua golongan, dari pemerintah, kalangan agamawan. Mereka adalah orang-orang yang berbeda pandangan. Farisi dengan Saduki beda, imam-imam dengan pemerintahan bertentangan. Tetapi ketika menghadapi Yesus, yang berbeda itu bersatu untuk bersama-sama menangkap, memproses, menyalib, memvonis, dan mengeksekusi Yesus. Jadi musuh utama mereka membuat mereka yang berbeda itu bersatu. Ini paradok yang pertama. Terus next, paradok yang kedua adalah ada kepedihan yang membawa penebusan. Secara manusiawi, salib itu membawa Yesus pada kepedihan, keperihan yang luar biasa. Dia dikhianati oleh Yudas, disangkali oleh Petrus, ditinggal oleh para murid, dan cuci tangannya Pilatus
meskipun ia tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Ia diadili secara tidak adil, dihakimi secara brutal dan primitif. Bayangkan saudara-saudara, untuk sebuah vonis mati, prosesnya amat sangat kilat. Padahal di dalam negeri kita, kalau orang sudah divonis mati itu masih beberapa tahun. Siapa tahu ada hukum, ditemukan bukti-bukti baru yang bisa membebaskan dia. Tetapi Yesus hari itu ditangkap, langsung dibawa malam-malam, jadi sesuatu yang luar biasa sekali dan tidak umum, brutal sekali. Pada waktu penghakiman Yesus, proses pengadilan yang tidak adil. Terus, dan Yesus menerima itu semua sebagai nubuatan bahwa dirinya adalah hamba Tuhan yang menderita, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Terus, dan yang ketiga, saudara-saudara, paradok yang kita temukan di dalam salib adalah kematian yang menghidupkan dan mendamaikan. Kematian tetapi menghidupkan dan mendamaikan. Kematian Yesus itu bukan kematian yang biasa, tetapi kematian yang sangat tragis. Dia disalib dengan cara hukuman mati yang dianggap aib bagi masyarakat Yahudi, karena berada tergantung di antara langit dan bumi. Di dalam arti biasa, maka salib itu menunjukkan dan menandakan Yesus itu ditolak Allah dan ditolak oleh dunia. Jadi dia tergantung di antara bumi dan langit itu. Maka kematiannya amat sangat memalukan dan memilukan, karena ia secara pandangan orang Yahudi ditolak oleh Allah dan sekaligus ditolak oleh manusia. Tetapi titik yang tragis inilah, titik yang memalukan dan memilukan inilah, Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai. Nah, saudara-saudara, kata-kata tetelestai ini adalah kata yang biasa dipakai oleh seseorang sesudah melakukan tugas sekian lama, kemudian dia menyelesaikan tugas itu dengan paripurna, dengan sempurna, seperti yang diharapkan. Jadi kematian Kristus yang amat tragis itu ternyata membawa kehidupan, karena dia mendamaikan, dia menyelesaikan apa yang dipercayakan kepadanya, sehingga kematiannya adalah kematian yang penuh kemenangan, bukan kematian seorang yang kalah dalam peperangan, tetapi yang dengan gagah mengatakan tetelestai, sudah selesai. Dan yang terakhir, saudara-saudara, salib ini oleh dunia ditolak, tetapi salib ini dipakai oleh Allah. Pada 1 Korintus pertama ayat 23 dan 24 dikatakan begini. Pada 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara, salib bagi orang Yahudi
adalah batu sandungan, karena salib itu adalah hari orang yang disalib, orang yang terkutuk oleh Allah. Maka orang Yahudi tidak mempercaya, tersandung. Bagaimana mungkin orang disalib itu menjadi orang besar, nabi, juru selamat, atau Tuhan? Bagi mereka itu sebuah skandal, sebuah batu sandungan. Itu bagi orang Yahudi. Bagi orang Yunani yang gemar menggunakan rasio, akal, itu menjadi kebodohan. Karena bagi mereka itu nggak masuk akal salib itu. Bagaimana mungkin dunia diselamatkan oleh orang yang lemah? Di atas kayu salib itu Yesus bersama dengan dua orang penjahat yang juga menggunakan mewakili cara berpikir orang-orang Yunani. Katanya engkau juru selamat, tetapi menyelamatkan dirimu sendiri engkau tidak mampu. Maka bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi tersandung, salib adalah sebuah skandal, menjadi skandalon, batu sandungan. Tetapi bagi orang-orang Yunani itu sebagai kebodohan yang tidak masuk akal. Tetapi ternyata saudara-saudara, paradoksnya salib yang menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi dan menjadi kebodohan bagi orang Yunani ternyata dipakai oleh Allah untuk menyatakan kuasanya, dipakai oleh Allah menjadi alat pendamaian bagi kita dengan Allah sendiri dan bagi kita dengan orang-orang lain dan juga bagi kita dengan alam lingkungan semesta kita. Dan disinilah saudara-saudara sekalian letak kekuatan dan hikmat Allah yang di luar rasio kita, yang mengatasi rasio manusia, yaitu transrasional, berada di luar akal pengertian kita. Kekuatan oleh karena atau salib ini membawa manusia kembali berrelasi dengan Allah yang dulunya terpisah karena dosa, menjadi tersambung kembali. Manusia yang karena egonya kembali dibawa dalam kehidupan yang ideal agar kita semua saling mengasihi, dan dengan alam yang dulunya dieksplorasi, dikuras habis-habisan. Panggilan salib adalah agar supaya kita juga menyelamatkan alam semesta yang ada di sekitar kita. Nah, di sini saudara-saudara makna arti salib, arti kematian Kristus bagi kita melalui suatu paradoks yang luar biasa. Meski ditolak dunia, tetapi diterima dan dipakai Allah. Amin. Mari kita merespon firman Allah dan merefleksikan salib dengan ungkapan penyesalan. Mari kita mengenang dan menghayati seluruh perkataan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Ibu, inilah anakmu. Eli, lama sabachthani. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu serahkan nyawaku. Sudah selesai Tetelestai. Jemaat terkasih, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita angkat pujian kita pada kaki salibnya Yesus ku berdiri.
seluruh dunia dan di sepanjang segala abad. Marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita bersama dengan para rasul yang mengaku demikian. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaanmu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dunia. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke liturgi perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada waktu malam yang diserahkan mengambil roti dan sesudah yang mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Marilah, karena segalanya sudah selesai dipersiapkan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah, makanlah. Cawan minuman yang dipakai untuk mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Terimalah, ambillah dan minumlah.
Adakah di antara saudara yang belum menerima roti dan ambil perjamuan? Kalau sudah semua, mari kita angkat dan makanlah sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Kristus benar-benar telah dikorbankan bagi kita. Tetap minumlah sambil ingat dan percaya bahwa darah Kristus benar-benar telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Makanlah dengan syukur. Tangkaplah tanggurmu sambil ingat dan percaya bahwa darah Kristus benar-benar telah dicurahkan bagi pengampunan dosa kita. Minumlah dengan syukur. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada dulu Raja Wali. Mari berdoa. Allah yang Maha Tinggi,
yang telah berkenan berbagi kehidupan dengan kami. Kami berterima kasih atas makanan rohani ini. Sakramen perjamuan kudus ini membuat kami merasakan anugerah dan kasih serta menyatukan kami dalam gereja. Damai yang telah memperbaiki hubungan kami dengan sesama dan dengan segenap ciptaan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari saudara-saudara sekalian kita berdoa sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada saat ini Kau masih memberi kesempatan kepada kami. Mudah-mudahan Engkau betapa banyak Engkau menebus dosa kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kau begitu baik, banyak hidup kami Kau berikan. Kau berikan berkat dan kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan kami menyatakan Tuhan Yesus bahwa kami saja Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami, berkati kami dan terima kasih Tuhan Yesus karena segala kehidupan kami yang menjalankan hanya demi kemuliaan nama saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, bangsa negara kami, Tuhan Yesus Kau berkati dalam segala pembangunan dan kehidupan bangsa negara kami yang menurut atasnya bahwa dalam komunikasi dan kebijakan yang bangsa ini ciptakan dan menjadi kesejahteraan bangsa dan rakyat kami di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus kami juga mau memberikan melimpah pada sudut kami yang pada masa saat ini sedang terbang diri Tuhan Yesus untuk berkati proses terbang ini. Kau lindungi pekerjaannya, karya-karyanya, kau lindungi mereka anak-anak, dan kau berkati tanaman Tuhan Yesus, kau berkati pemilik perusahaan ini dari pekerjaan menjadi perkembangan bagi suku kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga untuk kabar Injil di dunia ini Tuhan Yesus, berkata Injil melalui gereja, melalui lembaga misi dan yayasan Kristen. Engkau berkati Tuhan Yesus mereka yang melakukan pekerjaan menjadi Tuhan Yesus. Kau mengikuti mereka dengan keselamatan, kau mengikuti mereka dengan kesehatan. Biarlah kemuliaan dan kebesaran saja terbatas mereka menjadi Tuhan Yesus. Terima kasih. Tetapi persekutuan kami Tuhan Yesus juga di bawah perkembangan yang berkati dan segala macam kegiatannya Engkau berkati pengurusnya Tuhan Yesus. Kau kami ini berjalan dengan baik dengan sesuatu kegiatan beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala bangsa
Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anak pertumbuhannya, Kau beri kebenaran bagi mereka, mudah bagi mereka untuk belajar. Untuk anak kami yang dikuasai dengan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi anak kami dikuasai dengan Tuhan Yesus dengan biarlah takut akan Kau membuat mereka menjadi sukses dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pulih kami yang ada di bawah Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan itu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka dan akan memberikan mereka yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang juga berkati jemaat-jemaat kami yang sakit Tuhan Yesus, Ibu Juwari, Bapak Adi Mahmudun, Bapak Widodo, Kau berkati Tuhan Yesus dalam masa sakitnya, dalam kesembuhan, obat-obat yang dimakan, dan kesembuhan bagi tubuh mereka, dan sukacita dan kesembuhannya yang Kau berikan kepada diri berkat dan berkat kepada mereka Tuhan Yesus. Kau berikan juga kemudian Ibu Wisudodro, Ibu Operasi, Ibu Gunung, Pak Isya, Ibu Matia, Ibu Istri Silata, Alicia, Pak Tunata, Bapak Cito, Bapak Jemaat Tuhan Yesus. Kau berkati kemuliaan mereka Tuhan Yesus, mereka sukacita, damai sejahtera, mereka menerima dan berkat kepada mereka yang dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoakan kami juga saat ini mendengar berita orang tua ayah dan ibu saudara meninggal di rumah Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus, Kau berkati keluarga mereka Tuhan Yesus, Kau hidup mereka, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Kau tidak jauh dari mereka untuk menghibur hidup keluarga ibu serta ini Tuhan Yesus. Biarlah kalau mereka dalam perjalanan nanti ke sama Tuhan Yesus, Kau lalui, Kau lalui, jaga dari mereka raya, dan sampaikan mereka di sana dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kewajiban mereka yang dan kuasanya dengan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan orang-orang tua kami yang setia Tuhan Yesus, orang-orang tua kami, dosa kami, rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu, Kau lingkupi, Kau pelihara dan kesehatan. Berikanlah damai sukacita dan sukacita bagi jiwa saudara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, agar damai sejahtera Tuhan Yesus mengikuti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dengan kuasa dan cara-Mu saja, dan kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanmu nama-Mu, jangan oleh Tuhan, Kristus telah memberikan segalanya bagi kita. Mari kita juga memberi diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi-Nya. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1, demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan pujian persembahan.
persembahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kami mempersembahkan persembahan ini pada Jumat Agung ini sebagai rasa syukur atas pengorbanan Yesus yang tak terhingga atas dosa-dosa kami. Biarlah persembahan ini menjadi ungkapan nyata komitmen kami untuk mengikuti teladan kasih Kristus, bahkan ketika kami dalam menghadapi persoalan kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami memohon untuk menguduskan persembahan ini agar menjadi kemuliaan, kedamaian bagi dunia dan pelayanan di tempat ini, untuk mencerminkan kasih dan anugerah pengorbanan Kristus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lanjutkan kehidupan kita masing-masing dengan tetap teguh merangkul salib Yesus. Ingatlah selalu akan besarnya kasih Tuhan Yesus yang telah kita terima dan kasih Tuhan kepada kita, biarlah kita bisa mengasihi setiap sesama kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita angkat pujian kita karena salib. Mari kita katakan kepada Tuhan, Kau mengasihi, Kau yang telah memberikan
Mari kita bawa, kita bagikan salib yang tolak dunia, tetapi yang menjadi hikmat dan kekuatan Allah kita bawa, kita wartakan kepada dunia. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah Jumat Agung telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.